Aku ingat betul, air mataku mengalir deras, bercampur dengan dinginnya embun malam. Aku berbisik lirih, entah pada siapa. Tuhan, aku menyerah. Aku pejamkan mata, menarik napas dalam-dalam untuk yang terakhir kalinya. Tubuhku terasa sangat ringan, seolah-olah sudah siap untuk melayang. Dan kemudian, dengan segenap keberanian yang tersisa, atau mungkin justru karena keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya, aku nekat. Ya, aku benar-benar nekat. Aku melangkahkan kakiku, aku jatuh. Hai teman-teman semua yang lagi nonton video ini, aku tahu mungkin sebagian dari kalian punya impian yang sama sepertiku dulu. Merantau, mencari rezeki demi keluarga. Tapi, apa jadinya kalau jalan yang kita pilih justru membawa kita ke jurang yang paling dalam? Hari ini, aku ingin berbagi sepotong kisah hidupku yang paling gelap, yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum kita mulai, tolong bantu dukung channel ini ya, dengan klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat berbagi cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untukku. Dulu sekali, saat kaki ini pertama kali menginjak tanah asing bernama Taiwan, hati ini dipenuhi berjuta harapan. Impianku begitu sederhana, namun terasa begitu mulia. Bekerja keras dari pagi hingga larut, mengumpulkan setiap lembar uang yang didapat dengan cucuran keringat, demi satu tujuan mulia, membahagiakan keluarga kecilku yang menanti di tanah air. Aku membayangkan senyum ibu, tawa adik-adik, dan rasa bangga di mata ayah saat nanti aku pulang membawa hasil jerih payahku. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan menyanyiakan kesempatan emas ini. Taiwan bagiku adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Jembatan menuju kesejahteraan yang selama ini hanya bisa kami impikan. Namun siapa sangka, di balik gemerlap lampu kota dan kesibukan yang tak pernah padam, ada sisi lain yang perlahan-lahan mulai merayuku, menjeratku dalam pelukannya yang memabukkan. Kesepian, kesepian adalah racun pertama yang mulai menggerogoti jiwaku. Jauh dari keluarga, jauh dari teman, membuatku merasa hampa. Tekanan hidup yang tak henti-hentinya, tuntutan untuk selalu kuat, perlahan-lahan mengikis keteguhanku. Dalam kelemahan itu, aku mulai mencari pelarian. Awalnya hanya sekadar ingin melepas penat, mencari hiburan sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Aku dengar dari teman-teman sesama perantau, ada tempat-tempat hiburan di malam hari yang bisa sedikit melupakan beban. Dan di sanalah semuanya bermula. Aku ingat betul, langkah pertamaku memasuki sebuah klub malam. Gemerlap lampu yang berkedip-kedip, seiring irama musik yang menghentak, tawa riuh yang seolah tanpa beban, dan deretan wajah-wajah yang tampak bahagia seakan menari di atas penderitaan masing-masing. Awalnya aku hanya berdiri terpaku, merasa asing, merasa tak pantas berada di sana. Namun perlahan tapi pasti, suasana itu mulai menyelimutiku. Alkohol yang kuteguk, tarian yang kuikuti, obrolan-obrolan osong yang tak bermakna. Semuanya terasa seperti bius yang ampuh untuk melupakan sejenak segala beban. Aku pikir ini hanya hiburan sesaat. Besok aku akan kembali menjadi diriku yang semula. Bekerja keras yang lurus. Tapi ternyata aku salah besar. Pikiran itu adalah awal dari kejatuhanku. Sekali, dua kali mencoba, pelarian itu mulai terasa candu.
Gemerlap dunia malam itu menawarkan ilusi kebahagiaan, ilusi kebebasan dari segala penat. Aku mulai terbiasa dengan suasana hingar-bingar, dengan tawarnya yang palsu, dengan teman-teman sesaat yang hanya ada saat aku berada di sana. Perlahan, klub malam itu bukan lagi sekadar pelarian, melainkan menjadi tujuan. Aku tak bisa membayangkan malam tanpa dentuman musik, tanpa sorak-sorai, dan gelapnya yang menyamarkan segala kesedihan dan penyesalan yang sebenarnya menggerogoti batinku. Aku terjerumus semakin dalam, melangkah semakin jauh dari jalan yang seharusnya aku tempuh, tanpa menyadari bahwa setiap langkahku adalah jebakan yang semakin mengikatku dalam pusaran kegelapan. Hidupku semakin hancur, perlahan tapi pasti, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Setiap malam adalah pesta tanpa akhir, seolah aku ingin melarikan diri dari kenyataan. Dan setiap pagi, saat mentari menyapa, yang kudapatkan hanyalah rasa penyesalan yang mendalam. Seperti bayangan gelak yang tak pernah bisa kuhindari. Tubuhku lelah, jiwaku kosong. Impian-impian yang dulu kubawa dari desa, kini terasa begitu jauh, samar, dan nyaris tak terlihat. Uang yang seharusnya bisa membantu keluargaku, banyak yang lenyap begitu saja, terbakar dalam gemerlap malam. Aku tahu, aku telah mengecewakan mereka, mengecewakan diriku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di sana. Rasanya seperti selamanya. Rasa sakit di seluruh tubuhku tak terlukiskan, dan kegelapan yang menyelimutiku terasa begitu pekat, menelan semua sisa-sisa kesadaran. Pikiranku melayang di antara batas hidup dan mati. Aku pasrah sungguh. Aku merasa ini adalah akhir dari segalanya. Hukuman atas semua kesalahan yang telah kulakukan. Bagaimana mungkin ada harapan lagi bagi seseorang sepertiku? Tapi di tengah kegelapan itu, di saat aku hampir menyerah sepenuhnya, sebuah sentuhan terasa di tanganku. Sentuhan itu hangat, kuat, dan anehnya sangat menenangkan. Lalu, samar-samar aku mendengar sebuah suara. Suara itu dalam, terdengar asing di telingaku. Namun entah mengapa, memancarkan aura ketenangan. Aku berusaha membuka mataku, tapi kelopak mataku terasa begitu berat. Yang bisa kulihat hanya siluet buram, seorang pria yang berdiri di sampingku. Saat kesadaranku mulai pulih sedikit demi sedikit, aku menyadari bahwa aku tidak lagi tergeletak di jalanan yang dingin. Aku berada di sebuah tempat yang terang, dengan aroma khas rumah sakit. Sebuah infus terpasang di lenganku, dan tubuhku terasa sakit di mana-mana. Tapi ada selimut tebal yang menyelimutiku, memberiku kehangatan. Di samping ranjangku, duduklah seorang pria. Dia adalah orang yang sama yang siluetnya kulihat sebelumnya. Dia adalah seorang pria berkulit gelap. Wajahnya ramah, matanya memancarkan kebaikan yang begitu tulus, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku terkejut, sangat terkejut. Di tengah keputusasaan dan kehancuran diriku, mengapa ada seseorang yang mau menolongku? Apalagi dia adalah orang Afrika yang entah bagaimana kebetulan berada di sana dan melihatku jatuh. Dia pasti tidak mengenalku, bahkan mungkin tidak mengerti bahasa yang kuucapkan. Tapi dia menolongku. Dia tidak banyak bicara awalnya, hanya tatapan mata lembut dan senyum tipis yang selalu diberikannya. Dia memastikan perawat datang, membantuku minum air, dan bahkan menemaniku sepanjang malam. Meskipun dia terlihat lelah. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi suaraku serak, dan tubuhku terlalu lemah untuk berbicara banyak. Setiap kali aku membuka mata, dia selalu ada di sana, duduk dengan sabar, atau sekedar memastikan aku baik-baik saja. Aku tidak pernah menyangka, benar-benar tidak pernah menyangka, di tengah kegelapan hidupku yang kelam, saat aku merasa dunia telah meninggalkanku, justru ada malaikat yang dikirim Tuhan entah dari mana. Dia bukan dari negeriku,
Dia bukan kerabatku. Dia bahkan tidak punya ikatan apapun denganku. Tapi kebaikannya begitu murni dan tanpa pamrih. Dia merawatku dengan penuh kesabaran, memastikan aku mendapatkan perawatan terbaik, bahkan ketika aku sendiri merasa tidak pantas mendapatkannya. Perlahan kami mulai berbicara. Dia memperkenalkan dirinya. Dia menceritakan bagaimana dia kebetulan lewat, mendengar suara benturan, dan menemukan aku tergeletak di sana. Tanpa pikir panjang, dia langsung membantuku, membawaku ke rumah sakit terdekat. Dia bilang dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia. Tapi bagiku, itu lebih dari sekedar apa yang seharusnya dilakukan. Itu adalah sebuah keajaiban, sebuah titik balik yang tak pernah kuduga. Setiap hari yang berlalu di rumah sakit, dia selalu datang menjengukku. Dia membawakan makanan, membacakan cerita, atau sekedar duduk dia menemaniku. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kebaikan hatinya, kesabarannya, dan tatapan matanya yang teduh seolah menjadi penawar bagi semua luka dan kekecewaan yang selama ini bersarang di jiwaku. Aku melihat ketulusan yang luar biasa dalam dirinya. Sebuah ketulusan yang membuatku bertanya-tanya, apakah mungkin ada harapan untukku, bahkan setelah semua yang telah kulakukan? Dia tidak pernah menghakimiku, sedikit pun. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tentang kenapa aku sampai terjatuh. Dia hanya fokus pada kesembuhanku, pada kebahagiaanku. Dia membuatku merasa berharga lagi, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Di tangannya aku merasakan kehangatan yang hilang dari hidupku. Di matanya, aku melihat secercah harapan yang memberiku kekuatan untuk terus bernafas. Dari seorang wanita yang terjerumus dalam kehinaan, kini aku merasa ada secercah harapan yang mulai menyinari jalanku. Berkat seorang pria asing dari benua yang berbeda, yang kebaikan hatinya begitu luas tanpa batas. Sampai suatu malam yang takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Malam di mana semua seolah mencapai puncaknya, atau mungkin lebih tepatnya titik terendahnya. Aku pulang dari salah satu klub seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Aku tidak tahu apakah aku terlalu mabuk, terlalu lelah, atau terlalu putus asa. Jalanan terasa berputar, lampu-lampu kota Taipei menari-nari di depan mataku seperti hantu. Pikiranku kalut, pertengkaran dengan teman, rasa bersalah yang menusuk, dan kesepian yang mencekik semuanya, bercampur aduk menjadi satu. Aku tidak tahu persis bagaimana aku bisa sampai di sana. Yang kuingat aku sedang berdiri di suatu tempat yang tinggi. Mungkin itu atap rumah sakit, atau balkon apartemen yang sangat tinggi. Angin malam berembus kencang menerpa mataku, seolah ingin menyadarkanku. Tapi aku sudah terlalu jauh. Di bawah sana, kota Taipei terlihat begitu indah, bertaburan cahaya seperti bintang di langit malam. Namun di mataku, semua keindahan itu terasa hampa. Bahkan ironis, aku melihat ke bawah, melihat titik-titik kecil manusia yang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan aku merasa tidak ada tempat bagiku di antara mereka. Aku merasa seluruh duniaku runtuh saat itu. Segala penyesalan, semua kesalahan, semua keputusasaan semuanya menghantam bersamaan. Rasanya seperti ada beban tak terlihat yang menindih jiwaku, membuatku ingin lenyap saja. Apakah ini akhirnya? Desiku dalam hati. Suaraku nyaris tak terdengar, tenggelam dalam deru angin. Aku tidak melihat siapapun di sekitarku, hanya kegelapan yang pekat di bawah sana, dan rasa sakit yang luar biasa di dalam diriku. Bukan hanya sakit fisik, tapi sakit jiwa yang jauh lebih parah. Aku tidak bisa lagi menahannya. Aku merasa jatuh, benar-benar jatuh. Bukan hanya tubuhku, tapi juga seluruh harapanku, seluruh impianku. Aku merasa begitu sendirian, begitu rapuh dan begitu tak berdaya. Semua terasa gelap, seolah cahaya takkan pernah datang lagi.
masa pemulihan di rumah sakit, kami semakin dekat. Hari-hariku yang dulu kosong, kini terisi dengan kehadirannya. Dia tidak pernah menghakimiku sedikit pun. Dia tidak pernah bertanya dengan nada menuduh tentang masa laluku atau mengapa aku sampai di titik terendah itu. Justru sebaliknya, dia selalu memberiku kekuatan dan harapan seolah berkata, "Kamu bisa bangkit lagi." Dia mendengarkan setiap keluh kesahku dengan sabar, menemaniku melewati setiap rasa sakit, baik fisik maupun batin. Suatu hari, dia mengungkapkan perasaannya. Dia memandangku dengan tatapan yang tulus, mengatakan bahwa dia mencintaiku dengan segala kekuranganku, dengan segala masa lalu kelamku. Aku terdiam. Apakah aku pantas menerima cinta sebesar ini? Setelah semua kesalahan yang telah kulakukan, aku ingin menangis, tapi air mata yang keluar adalah air mata haru, bukan lagi air mata penyesalan. Namun, dia punya satu syarat, satu permintaan yang mengubah segalanya. Dia ingin aku bertaubat, meninggalkan dunia malam yang telah menjerumuskanku dan memulai hidup baru bersamanya. Dia tidak meminta ini dengan paksaan, tapi dengan penuh kasih. Dia ingin aku menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Sebagai bukti keseriusannya, dia bahkan berjanji akan memberiku rumah dan sejumlah uang yang sangat besar, 7 miliar rupiah. Asalkan aku benar-benar berubah, benar-benar meninggalkan masa laluku dan kembali ke jalan yang benar. Aku tidak bisa menahan tangis. Apakah ini nyata? Apakah ada seseorang di dunia ini yang begitu tulus, yang bersedia memberikan segalanya demi melihatku bahagia dan berubah? Aku tidak pernah membayangkan kebaikan sebesar ini. Rasanya seperti mimpi di siang bolong. Atau mungkin sebuah keajaiban yang nyata. Disinilah, di hadapan pria tulus ini, aku melihat cahaya yang selama ini kutunggu. Pada akhirnya, aku mengambil keputusan yang mengubah seluruh takdirku. Dengan air mata penyesalan yang kini bercampur dengan air mata harapan dan kebahagiaan yang tak terhingga, aku menerima tawarannya. Aku berjanji padanya, dan yang lebih penting, pada diriku sendiri, untuk benar-benar berubah. Aku akan meninggalkan semua kegelapan itu, semua masa lalu kelam yang telah menjeratku, jauh di belakangku. Aku bertekad untuk menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik, yang pantas menerima semua kebaikan ini. Ini adalah sebuah keajaiban yang tak pernah bisa kubayangkan. Dia, suamiku kini, membimbingku dengan sabar, dengan penuh kasih sayang yang tak terbatas. Dia membantuku untuk kembali mendekatkan diri pada Tuhan, mengajarkanku arti bersyukur atas setiap detik nafas yang kuhela, dan memberiku arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang bukan berasal dari gemerlap malam, melainkan dari ketenangan jiwa, dari cinta yang tulus, dan dari sebuah keluarga kecil yang hangat. Ini adalah sebuah keajaiban dalam hidupku, bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan saat hambanya tersesat sangat jauh. Di sisinya, aku menemukan kedamaian yang tak ternilai, sebuah ketenangan yang tak pernah kudapatkan di tengah hiruk-pikuk dunia malam. Setiap hari adalah anugerah baru, dan setiap tawa adalah pengingat betapa besar rahmat yang telah kuterima. Kisahku ini, teman-teman semua, semoga bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bahwa seburuk apapun masa lalu kita, sekelam apapun jejak langkah yang pernah kita buat, selalu ada kesempatan untuk berubah. Jangan pernah sekalipun menyerah pada keadaan, pada keputusasaan, atau pada suara-suara yang mengatakan bahwa kita tidak pantas mendapatkan kebahagiaan.
Percayalah, Tuhan selalu punya rencana yang indah dan tak terduga untuk hambanya yang bersedia bertaubat dan berjuang. Yang terpenting bukanlah seberapa dalam kita pernah terjatuh, melainkan seberapa besar keberanian kita untuk mengakui kesalahan, seberapa kuat kemauan kita untuk bangkit, dan seberapa tulus hati kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Prosesnya mungkin tidak mudah, tapi percayalah, hasilnya akan sepadan. Aku sangat bersyukur atas semua yang telah aku lalui. Setiap air mata dan setiap tawa, ini adalah bukti nyata bahwa kebaikan itu ada dan keajaiban bisa datang kapan saja, bahkan di titik terendah kehidupan kita. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas setiap nafas yang kita hirup, atas setiap nikmat kecil yang kita terima, dan atas setiap ujian yang pada akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisahku yang panjang ini. Aku tahu ini mungkin berat, tapi aku harap ada hikmah yang bisa kalian ambil. Dukungan kalian sangat berarti bagiku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri baik-baik.